Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau buat kue tradisional lagi yang rasanya enak banget dan legit. Ini dia wingko babat loyang ala Dapur Naima. Resep kali ini itu sama ya, aku masih menggunakan buah nangka. Yang bikin hasil wingko babatnya itu wangi banget, rasanya enak, teksturnya lentur, lembut, kenyal, dan juga legit banget. Bikinnya juga sangat mudah ya, cuma diaduk-aduk aja, hasilnya itu bisa awet dan gak mudah basi. Pastinya ini cocok banget untuk dijadikan cemilan di rumah, oleh-oleh atau isian box juga bisa. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama di sini aku akan kukus dulu kelapa parutnya. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram. Kita ambil bagian daging putihnya aja ya. Dan ini aku dapat dari satu butir kelapa yang berukuran sedang. Kita pilih kelapa parutnya itu yang sedang ya, tidak terlalu muda atau tidak terlalu tua juga. Kita masak, kita kukus aja selama kurang lebih 30 menit atau sampai kelapa parutnya ini benar-benar matang. Nah ini sekitar 30 menit, kelapa parutnya ini udah matang ya, bisa kita dinginkan terlebih dahulu. Kemudian bisa kita siapkan wadah yang kering dan bersih, lalu kita masukkan 200 gram gula pasir. Kalau kalian gak suka manis bisa dikurangi aja takaran gula pasirnya ya. Kita masukkan juga, kita pecahkan satu butir telur utuh, kita gunakan telur yang masih fresh. Tambahkan setengah sendok teh garam dan juga kurang lebih 1 gram perisa vanila, boleh juga menggunakan pasta vanila. Kemudian adonan kita aduk-aduk dulu sampai gula pasirnya ini larut. Kita aduk menggunakan balon whisk aja. Setelah gulanya sudah larut, kemudian kita masukkan kelapa parutnya. Kita aduk kembali. Ini balon whisknya aku ganti menggunakan spatula biar lebih gampang tercampurnya. Lalu bisa kita masukkan 300 gram tepung ketan putih. Selanjutnya kita aduk hingga semua bahan tercampur merata. Setelah sudah cukup tercampur, agar lebih enak lagi, ini kita tambahkan dengan 30 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini opsional ya, bisa dikasih atau enggak, disesuaikan aja dengan selera. Kita aduk sebentar aja, lalu kita masukkan 100 sampai 120 ml air kelapa yang sudah kita rebus. Kita masukkan air kelapanya itu secara bertahap ya, sambil diaduk biar kita lihat dulu konsistensi adonan wingkonya. Jika adonannya terasa masih kaku, bisa tambahkan sedikit air kelapa ya. Untuk air kelapanya ini disesuaikan aja, karena untuk kelembaban tepung dan kadar air pada kelapa itu berbeda-beda. Ini kita aduk lagi ya, sampai air kelapanya itu dan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata. Kalau adonannya sudah tercampur dengan rata, terakhir aku tambahkan dengan potongan buah nangka. Nangka yang aku gunakan ini udah benar-benar matang ya, jadi harum banget. Tinggal kita aduk lagi aja hingga semua bahannya itu tercampur ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, nah ini adonannya aku diemin, aku resting bentar aja, kurang lebih 15 menit. Ini gunanya biar semua bahannya itu lebih menyatu aja ya. Nah ini adonannya sudah selesai kita diamkan kurang lebih selama 15 menit. Ini udah siap ya. Lalu bisa kita siapkan loyangnya. Di sini aku menggunakan loyang yang bentuk lingkaran dengan ukuran diameter 22 cm dan tingginya itu 7 cm. Jika ingin hasil yang lebih tinggi bisa menggunakan loyang ukuran 20 atau ukuran 18 ya. Boleh juga menggunakan loyang berbentuk persegi.
Loyangnya juga sudah aku siapkan, sudah aku alasi dengan baking paper dan aku olesi sedikit dengan margarin. Kalau kalian ada daun pisang, ini alasnya lebih bagus menggunakan daun pisang ya. Kemudian tinggal kita tuangkan aja semua adonan wingkonya ke dalam loyang. Lanjut ini adonannya kita ratakan ya. Setelah itu adonan ini bisa kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita didihkan sebelumnya. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit dan untuk tutup kukusan jangan lupa kita bungkus dengan kain atau serbet bersih agar uap airnya itu tidak menetes pada kuenya. Sambil menunggu adonannya matang, selanjutnya ini kita pecahkan satu butir telur. Kalau mau menggunakan kuning telurnya aja juga boleh. Lalu ini aku tambahkan sedikit dengan susu kental manis dan juga kurang lebih 1 sendok teh minyak. Kemudian kita kocok telurnya hingga tercampur rata. Nah ini untuk kue wingkonya sudah setengah matang, ini sudah kita kukus selama 30 menit. Oh iya, karena aku menggunakan buah nangka yang udah matang banget, jadi dia tuh cepet caramelize gitu ya, jadi hasilnya lebih coklat seperti ini. Kita keluarkan aja dari dalam kukusan dan ini kita tunggu dingin sebentar ya sebelum kita olesi dengan kocokan telur tadi. Kalau kue wingkonya ini udah agak dingin atau sudah hangat-hangat kuku, kemudian lanjut bisa kita olesi aja bagian atas wingkonya dengan kocokan telur tadi. Ini kita oles sampai merata ya. Jika sudah, lalu kita masukkan loyang ke dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan terlebih dahulu, kurang lebih selama 7-10 menit. Kita taruh loyang di rak bawah dan ini kita panggang wingkonya selama kurang lebih 20 menit di suhu 200 derajat. Kita gunakan api atas bawah ya, atau bisa disesuaikan saja dengan oven masing-masing. Setelah 20 menit kita oven, ini sudah kecoklatan ya. Kemudian kita keluarkan sebentar. Selanjutnya bagian bawahnya ini kita oles dengan sisa kuning telurnya tadi sampai merata. Di bagian pinggirannya juga dikasih ya. Dan kalau sudah, lalu kita panggang kembali wingkonya selama kurang lebih 20 menit atau sampai olesannya ini matang dan kecoklatan. Setelah 20 menit kita panggang yang kedua, ini wingko babatnya sudah benar-benar matang ya. Kemudian kita keluarkan aja dari oven dan ini kita tunggu hingga agak dingin. Nah ini dia kue wingko babat nangkanya sudah matang, bisa dilihat hasilnya itu cantik banget. Dan karena proses memasak wingkonya itu yang agak lama, jadi buah nangka yang aku pakai itu warnanya jadi agak kecoklatan. Itu nggak apa-apa banget ya, itu kan karena buah nangka yang aku pakai itu matang banget, jadi dia caramelize gitu. Dan itu nggak ngerusak rasa sama sekali, malah bikin harum banget. Kemudian wingkonya ini tinggal kita potong-potong sesuai selera aja. Di sini karena aku menggunakan loyang yang berbentuk lingkaran, jadi wingkonya ini aku potong jadi 8 pieces ya. Untuk potongan 8 pieces ini tuh masih gede ya. Bisa banget kalau kalian mau potong lagi, ukurannya jadi lebih kecil dan lebih banyak. Nah ini dia hasil potongannya, bagian pinggirannya itu kering dan bagian tengahnya sangat kenyal, lembut dan juga lentur. Setelah wingko babat loyang nangkanya ini kita potong-potong, berarti sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Wingko babat loyang ala dapur Naima. Ditambah menggunakan buah nangka, itu bikin hasilnya tambah wangi dan rasanya enak banget. Hasilnya itu super cantik dan rasanya juga enak banget. Untuk teksturnya, bagian tengahnya itu kenyal, lembut, dan juga lentur banget. Cara buatnya simple praktis dan insya Allah ini awet, nggak mudah basi ya.
Cocok juga untuk teman ngopi atau teman ngeteh di rumah. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.